Oke teman-teman, nah kali ini kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah kali ini kita akan membahas berkaitan dengan simbol. Dan dalam praktek pembuatan simbol ini kita akan fokuskan kepada pembahasan terkait header dan footer. Nah kenapa di sini di bagian explore lanjutan ini saya perlu menjelaskan terlebih dahulu apa itu simbol, karena ini agak sedikit berbeda ya konsepnya dengan kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menggunakan Elementor ya. Jadi simbol ini tuh ibarat seperti komponen kalau di Figma. Jadi bisa di reuse atau digunakan secara berulang. Nah, artinya simbol ini atau behavior simbol ini yang dalam hal ini dicontohkan untuk pembuatan header dan footer, artinya tidak hanya sebatas digunakan untuk header dan footer aja, melainkan untuk semua elemen atau semua komponen atau semua isi dari konten di editor Drive ini yang ingin digunakan secara berulang gitu, baik mungkin nanti CTA ataupun apalah gitu. Nah itu dinamakan dengan simbol. Jadi dengan teman-teman memahami bagaimana cara membuat simbol, maka nanti sebenarnya teman-teman bisa mengunlock fitur ini untuk beragam kebutuhan. Dan pembuatannya sendiri itu sangat gampang ya. Nah, di sini saya udah menyediakan environment baru, kita langsung masuk aja ke sini. Dan pastinya ini akan membuat satu page baru. Dan di sini untuk di bagian tahap awal ini kita akan langsung coba gunakan section template yang memang disediakan oleh Drive terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ke bagian section, bukan elemen ya. Nah, di sini ada simbol, ada section. Nah, teman-teman di section ini adalah preset bawaan dari Drive. Nah, ini enaknya teman-teman bisa langsung menggunakan ini ya. Nah, ini ada cukup banyak. Nah, makanya di sini tidak hanya header dan footer, tapi ada FAQ, call to action, CTA, theme, pricing, testimonial dan sebagainya. Dan nanti kita akan gunakan salah satunya, kemudian nanti kita akan masukkan menjadi sebuah simbol di sini. Nah, kita akan coba kita pilih yang sederhana aja ya, ini ya. Oke, nah karena nantinya tentunya akan ada banyak page yang dibuat. Ini kita ambil contoh ini sebagai homepage-nya gitu. Kita publish. Setting. Ini what's wrong. Oke, kita publish seperti ini. Nah, kita update, kita open, dia akan muncul seperti ini, Drive new page ya. Ini karena belum diganti ini slug-nya. Nah, di sini harusnya home page. Nah, kita publish. Nah, home page seperti ini. Nah, kalau teman-teman membuat page baru di sini, anggaplah misalkan page-nya namanya about gitu. Kita di sini namakan agak lemot nih ya. Oke, about. Sini juga about. Kita publish seperti ini. Save. Ketika dibuka dia akan blank karena memang tidak ada kontennya. Nah, tentunya kita pengen menggunakan atau bisa menggunakan bagian yang tadi kita buat di sini header. Ini anggap aja kita yang buat lah ya. Bisa digunakan secara berulang. Nah, kita harus menjadikan ini sebagai sebuah simbol. Dan cara membuat simbol itu simpel banget. Teman-teman tinggal arahkan ke elemen yang mau dijadikan sebagai sebuah simbol. Misalkan ini nih. Nah, create a symbol. Tapi sayang nih kalau misalkan langsung ke sini agak susah ya. Jadi kita gunakan navigation di sini. Nah, di sini kita klik kanan, create a symbol, atau juga bisa lewat sini nih. Pilih section paling atasnya. Ini kan namanya header nih. Terus di sini add to symbol. Nah, kita namakan di sini. Misalkan header. Kemudian di sini kita buat folder group. Kenapa? Karena kita perlu membuat folder group. Tadi di awal saya jelaskan kalau simbol ini bisa diimplementasikan atau digunakan untuk banyak sekali kebutuhan. Nah, dalam hal ini kan header.
Jadi kita mengelompokkan sesuai fungsi kebutuhannya. Misalkan header sama footer dijadikan sebagai satu di dalam grup ini supaya nanti tidak bingung. Nah, kita contohkan misalnya di sini kita namakan set navigation misalkan. Kita anggap aja namanya inilah. Teman-teman bisa namakan sesuka hati ya. Kita anggap seperti ini. Oke, create. Nah, maka di sini teman-teman akan menemukan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan teman pindah ke about, nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke bagian simbol, lalu insert, maka dia akan seperti ini, publish, update, maka ketika dibuka bagian about akan muncul. Dan di sini teman-teman bisa tambahkan, misalkan tambahkan lagi di sini bagian footer. Oke, ke bagian footer. Kita pakai yang ini ya. White. Kayaknya nggak sama nih, kita delete. Kita cari yang sama dengan Acme aja ya, yang simple ini sih. Oke, ya anggap aja dia udah jadilah. Nah, ini juga sama, kalau tadi lewat sini kita coba lewat sini atau lewat sini bisa. Ini kena semua nggak? Oh ya, kena semua. Yang pasti pastikan harus memperhatikan semua bagian yang mau dimasukkan ke dalam simbol itu tercover ya. Jadi jangan misalkan yang kena cuma ini, berarti nanti yang akan jadi cuma ininya aja, bagian ini nggak ikut gitu. Nah, karena kita pengen keseluruhan, maka kita ambil yang ini. Create simbol, di sini pilih set navigation, kita masukkan nama footer. Create. Lihat di sini akan muncul tambahan footer. Nah, ini kita publish, kita update. Kita cek di sini. Oke, muncul di sini about. Nah, di sini tuh belum ada, nanti kita tambahkan ke bagian homepage. Oke, di bagian sini teman-teman tambahkan bagian simbol seperti ini. Dan publish, update. Nah, kalau misalkan dilihat sekarang di sini muncul. That's all. Simple banget sih. Jadi kayak gitu cara membuat header dan footer. Dan nantinya teman-teman tinggal ke bagian sini kalau misalnya mau edit. Nah, ini set as header footer. Oh, nggak bisa ya. Ini edit. Jadi editnya teman-teman bisa aja sih. Tapi kalau header footer kan pastinya dia akan selalu di-include-kan, maksudnya selalu sama di semua navigasinya, semua page-nya, kecuali memang ada perubahan lah. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman ingin ini tetap akan terhubung semua, pastikan di sini tampilannya seperti ini, warnanya seperti ini. Lalu gimana kalau mau ngedit? Kalau mau ngedit tinggal ke sini. Nah, pilih edit di sini. Nah, nanti akan jadi ini udah bukan di halaman about maupun halaman homepage, tapi di halaman si simbol ini sendiri. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman update atau ubah ukurannya di sini jadi misalkan merah. Kayak gini nih. Nah, terus gimana save-nya? Kita balik kayak gini. Nah, save. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman coba balik ke sini. Oh, sorry. Publish. Misalkan kita kembali ke sini lalu kita buka dua-duanya. Nah, maka di sini akan merah, di sini juga merah. Kenapa? Karena satu kesatuan. Nah, kita open editor. Nah, sekarang teman-teman seperti tadi dijelaskan, karena simbol itu tidak hanya diberlakukan atau tidak hanya diperuntukkan untuk header dan footer, artinya teman-teman bisa membuat bentuk yang lain. Nah, di sini ada section, di sini cukup banyak ya. Nah, kita tambahkan misalkan di bagian homepage. Oke, kita tambahkan di sini heroes. Kita pakai yang ini biar senada lah ya. Oke, kita hero-nya masukkan sini. Ini harusnya kita namakan header ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan belum jadi simbol ya. Ini kalau misalkan berarti jangan ini. Kemungkinan yang berulang itu CTA sih. Kita gunakan mana CTA ya. Misalkan call to action-nya ini nih. Kita
tambahkan call to action yang ini. Oke. Nah, ini call to action yang ada di sini nih. Ke layer. Mana call to action? Nah, CTA. Nah, ini bisa karena kan kalau CTA itu bisa aja digunakan di halaman yang lain juga. Nah, secara berulang gitu. Kita create simbol juga. Nah, di sini namakan opt-in misalkan. Di sini CTA. Nah, sorry. Kok nggak bisa caps lock ya? Oh, emang nggak bisa nih. Kayak gini. Oke. Nah, dia akan jadi simbol seperti ini. Nah, terus ini kan di halaman homepage-nya seperti ini. Kan di halaman homepage-nya seperti ini. Kita ke bagian halaman about nih, misalkan. Nah, di sini kita mau menambahkan tadi simbol tadi yang call to action. Nah, kita atur urutannya di bagian layer opt-in seperti ini. Nah, kita pengen ngedit ini tuh nggak perubahannya tuh nggak diberlakukan di bagian yang homepage. Nah, pastikan ini di detach from symbol. Nah, maka ini akan memisahkan elemen ini atau ya bagian inilah gitu dari simbol itu. Nah, akan terpisah. Nah, perubahan di sini hanya akan diberlakukan di sini aja. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman berkaitan dengan simbol dan cara pembuatan hidden